Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nadia Maulida Hasana from the first group, and in this good opportunities, I'd like to explain the next material that is about the use and factors of social toward English learning, atau penggunaan dan faktor-faktor sosial terhadap pembelajaran bahasa Inggris. So there are 4 big points about it. The first one is about the language setting, atau pengaturan bahasa. Jadi pengaturan bahasa itu sangat penting perannya dalam penyampaian pembelajaran bahasa Inggris dari seorang pendidik terhadap peserta didik. Kita sebagai pendidik tidak bisa sebebas itu dalam menggunakan bahasa ketika menyampaikan pesan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya seperti siapa siswa yang kita hadapi, apa latar belakang mereka, dan apakah bahasa Inggris sendiri ini di negara tersebut atau di sekolah tersebut sebagai foreign language or second language atau bahkan sebagai their own mother language. Karena apabila kita memperhatikan beberapa hal tersebut, insya Allah pembelajaran bahasa Inggris sendiri materinya akan tersampaikan secara maksimal seperti itu. Seperti contohnya ketika kita mengajar anak SD yang memang di sekolah itu diterapkan sebagai pembelajaran bahasanya, bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris, jangan menggunakan kosakata-kosakata yang susah dipahami oleh mereka. Gunakan kosakata yang sederhana seperti itu. And the second one is about pattern of language use in society, atau pola penggunaan bahasa di masyarakat. Bahasa Inggris sendiri memiliki peran sebagai LWC, yaitu Language of Wider Communication. Bisa juga disebut sebagai bahasa sebagai alat komunikasi yang lebih luas. Karena di Indonesia sendiri, LYC itu diterapkan di beberapa bidang, seperti contohnya di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan sendiri, LYC diterapkan dengan bukti sebagai ada beberapa mata kuliah di perguruan tinggi maupun mata pelajaran dari SD sampai SMA tentang bahasa Inggris. Jadi si bahasa Inggris ini dimasukkan ke dalam kurikulum instansi pendidikan tersebut. Nah, itu contoh sebagai LYC di bidang pendidikan. Ada lagi LYC di bidang ketenaga kerjaan. Seperti contohnya sekarang banyak sekali interview ataupun meeting-meeting di perusahaan besar yang dilakukan dengan menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Dan yang ketiga, penggunaan LYC di dunia teknologi atau modernisasi. Banyak sekali programming dari robotik ataupun karya ilmiah yang sekarang ini sudah menggunakan bahasa Inggris sebagai standarisasinya. Seperti itu. And then the third one is about attitude towards language, atau pengaruh sikap terhadap bahasa. Jadi di sini terdapat 2 kelompok. Yang pertama adalah individu dan yang kedua adalah kelompok. Individu sendiri, pengaruh individu terhadap bahasa adalah mungkin lebih ke motivasi dari individu tersebut untuk mempelajari bahasa itu sendiri. Apakah dia ingin sangat fasih ataupun ingin mempunyai skill terhadap bahasa Inggris atau tidak, seperti itu. Juga didorong dengan faktor lingkungan ataupun sosial dari individu tersebut. Jika sosial tersebut mendorong, maksudnya si bahasa ini dapat dipakai dalam sehari-hari, dipakai berkomunikasi dengan sosial, pastinya akan lebih mudah untuk melakukan pembelajaran bahasa Inggris. Yang kedua adalah kelompok. Biasanya kelompok ini pengaruhnya lebih ke faktor budaya yang dibawa dari kelompok tersebut. Apakah mereka menerima terhadap pembelajaran bahasa asing atau tidak? Karena memikirkan ada bahasa ibu maupun bahasa daerah yang dipakai saat itu, seperti itu. And the last one is about social and political factors, atau sosial dan politik faktor. Biasanya penggunaan bahasa Inggris ini sudah mulai diterapkan di beberapa catatan administrasi politik atau catatan administrasi nasional sudah menggunakan bahasa Inggris, maupun di pastinya pertemuan Perdana Menteri antar negara pastinya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kesimpulannya, penggunaan ataupun faktor-faktor sosial terhadap bahasa Inggris itu ada 4. Yang pertama adalah the language setting, yaitu pengaturan bahasa. Yang kedua adalah pattern of language use in society, yaitu pola penggunaan bahasa di masyarakat. Yang ketiga adalah attitude towards language, yaitu pengaruh sikap terhadap bahasa. Dan yang keempat adalah
the use of language in social and political aspect, atau penggunaan bahasa di sosial dan aspek politik. Maybe that's all that I can say. I'm sorry for all of my mistake. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.